Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Aini dari kelas PGMI 1C dengan NIM 253141091. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia, yang dimana saya menjelaskan dalam 3 bab. Yang pertama yaitu pengertian sejarah peradaban Islam di Indonesia, yang kedua yaitu cara masuknya Islam ke Indonesia, dan yang terakhir yaitu perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Baik, selanjutnya yaitu pengertian sejarah peradaban Islam di Indonesia. Apa sih sejarah peradaban Islam di Indonesia itu? Nah, sejarah peradaban Islam di Indonesia adalah perjalanan umat Islam dari masa lalu yang membawa banyak sekali kemajuan yang berlandaskan dengan nilai-nilai Islam. Peradaban ini tumbuh karena adanya hubungan baik dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan baik dengan manusia, yaitu hablum minannas, serta dorongan untuk berpikir dan mengembangkan nilai Islam bagaimana yang telah diajarkan dalam Al-Quran. Nah, selanjutnya yaitu cara masuknya Islam ke Indonesia. Cara masuknya Islam ke Indonesia yaitu ada 7 jalur. Yang pertama yaitu jalur perdagangan, yang kedua yaitu jalur perkawinan, yang ketiga yaitu jalur dakwah, yang keempat yaitu jalur politik, yang kelima yaitu jalur tasawuf, yang keenam yaitu jalur pendidikan, dan yang ketujuh yaitu jalur kesenian. Oke, selanjutnya yaitu bagaimana sih Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, pendidikan, dan lain-lainnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sih Islam itu masuk gitu ke Indonesia lewat perdagangan. Kok bisa Islam dengan mudahnya diterima oleh masyarakat? Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya. Nah, yang pertama itu ada perdagangan. Pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India berdagang di Nusantara sejak abad ke-7 Masehi. Lalu Islam diterima secara damai oleh masyarakat pesisir. Nah, yang kedua yaitu ada jalur dakwah. Nah, yang biasa terkenal yaitu jalur dakwah yaitu ada Wali Songo. Nah, di sini Wali Songo itu menyebarkan Islam itu secara langsung melalui pengajaran dan dakwah. Nah, di sini karena kelembutannya Wali Songo dalam berdakwah, jadi Islam sangat mudah diterima oleh masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu ada jalur perkawinan. Banyak pedagang Muslim menikah dengan penduduk lokal, terutama dari kalangan bangsawan. Nikah mereka juga melukis sehingga terbentuk komunitas Muslim di berbagai daerah. Nah, selanjutnya yaitu ada jalur politik. Nah, jalur politik yaitu di mana raja memeluk agama Islam dan pasti akan diikuti oleh rakyatnya. Nah, di sini perumpamaannya seperti rambu-rambu lalu lintas. Jadi ada lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Nah, contohnya di sini raja sebagai lampu hijau. Jadi ketika raja memeluk Islam, otomatis rakyatnya akan mengikutinya. Nah, di jalur politik ini bisa mempercepat Islamisasi di berbagai daerah. Selanjutnya yaitu ada jalur tasawuf. Sufi mengajarkan Islam melalui pendekatan mistik dan spiritual yang mirip dengan kepercayaan lokal. Nah, pendekatan ini membuat Islam mudah diterima oleh masyarakat. Lalu selanjutnya yaitu ada jalur pendidikan. Jalur pendidikan yaitu melalui pesantren seperti pesantren Sunan Giri, pesantren Sunan Ampel, di mana setelah itu santri-santrinya akan berdakwah ke daerah mereka masing-masing. Nah, yang terakhir yaitu ada jalur kesenian. Nah, yang biasa kita lihat jalur kesenian yaitu biasanya melalui wayang. Nah, yang menyebarkan wayang ini biasanya dulu adalah Sunan Kalijogo. Nah, ini juga sangat mempermudah Islamisasi di berbagai daerah karena tidak menghilangkan budaya mereka sebelumnya, tapi disisipkan oleh nilai-nilai Islam, sehingga ini juga sangat mudah diterima oleh masyarakat. Ini sebentar ya menyanyikan lagu jalur masuknya Islam ke Indonesia dengan nada berkeliling Mekah. 1, 2, 3. Islam ke Indonesia lewat banyaknya jalur perdagangan, dakwah juga perkawinan ikut serta, politik dan tasawuf, pendidikan, kesenian. 7 jalur Islam masuk ke Indonesia. 7 jalur Islam masuk ke Indonesia.
Oke, selanjutnya yaitu ada perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Jadi saya membagi menjadi 3 fase, yaitu fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah, kita masuk ke fase pertama. Fase pertama yaitu pada abad 7 sampai 10 Masehi. Islam mulai dikenal di Indonesia melalui perdagangan. Walau belum ada bukti kuat, kemungkinan sudah ada komunitas kecil di daerah pesisir yang menjadi cikal bakal perkembangan berikutnya. Nah, yang kedua yaitu fase pada abad ke-11 sampai 13 Masehi. Mulai ditemukan bukti nyata keberadaan umat Islam seperti makam Fatimah binti Maimun di Leran dan makam Troloyo di Trawulan. Ini menandakan telah terbentuk komunitas muslim yang lebih luas di Nusantara. Nah, yang terakhir yaitu fase ketiga pada abad ke-14 sampai abad-abad selanjutnya, yaitu di mana mulai muncul kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia seperti Kerajaan Samudra Pasai, Kerajaan Mataram, dan kerajaan-kerajaan lainnya, serta muncul kerajaan-kerajaan besar lainnya yang menjadi pusat penyebaran agama dan budaya Islam di seluruh Nusantara. Nah, tadi sudah dijelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam di Indonesia, cara masuknya Islam ke Indonesia, juga perkembangan peradaban Islam di Indonesia. Lalu kita masuk ke kesimpulan. Nah, kesimpulannya yaitu sejarah peradaban Islam di Indonesia merupakan perjalanan panjang dan berkembangnya Islam di Nusantara yang melalui berbagai jalur interaksi sosial, ekonomi, dan budaya. Islam awalnya datang melalui perdagangan dan perkawinan antara pedagang muslim juga penduduk lokal yang kemudian berkuat oleh dakwahnya para ulama dan ajaran tasawuf yang sangat mudah diterima oleh masyarakat, serta pendidikan pesantren yang menjadi pusat penyebaran ilmu agama. Penyebaran melalui kesenian, dukungan dari politik, juga turut mempercepat proses islamisasi yang ada di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah seperti tadi yang sudah disebutkan, makam, leran, dan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Kerajaan tersebut menjadi pusat dakwah dan mendorong kemajuan Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, peradaban Islam di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat pesat serta meninggalkan pengaruh yang kuat dalam budaya dan masyarakat Indonesia hingga saat ini.